yang berkaitan dengan dosa dan optimis kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdosa kepada Allah bukan berarti dia putus asa terhadap nikmatnya. Ketika dia berdosa bukan berarti semua sudah berakhir. Bahkan dikatakan sekiranya tidak ada lagi manusia yang berdosa. Ini dalam sebuah pendapat ulama kita. Sekiranya manusia tidak ada yang berdosa, maka Allah menciptakan makhluk untuk berdosa. Tapi saya mau bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran ilmu hikmah ini satu, hati-hati dalam memahaminya. Terkadang bahasa hikmah itu antara bahasanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya. Jadi ketika kita pelajari ilmu-ilmu hikmah, kalau kita tidak pakai ilmu, kita langsung memahami tekstual. Tapi kalau kita juga merasa pintar, langsung saja amalkan, kemudian tidak tahu maknanya, kita juga bisa salah. Terus sikap kita apa? Paling bagus adalah kalau kita dituntun atau bertanya terhadap makna-makna tersebut. Saya berikan contoh. Ada sang kiai mulai belajar tasawuf atau spiritual kepada seorang mursyid. Sang mursyid mengatakan, "Apa pekerjaan Anda?" "Saya adalah seorang pimpinan pondok. Pesantren saya ada beberapa, santri saya ratusan, ribuan." Apa kata sang guru atau sang mursyid? "Tinggalkan pesantren Anda, tinggalkan santri Anda." Bukan berarti kalau murid yang baru bergabung ini dia langsung tekstual, kalau begitu saya cukup menyendiri saja. Ya kan? Kalau begitu bagaimana santrinya, bagaimana pesantrennya terbengkalai? Ya. Ternyata ada maknanya. Ketika ada ilmu-ilmu hikmah begini, kita ragu-ragu atau belum paham, maka ada namanya tabayyun atau bertanya kepada mursyid. Maka yang dimaksud sang guru tinggalkan pesantrennya, tinggalkan santrinya adalah hati ini tinggalkan pesantren Anda. Berarti otak ini jangan dipenuhi oleh santri-santri pesantren atau urusan duniawi, tapi tinggalkan hati Anda. Begitu. Sama kalau ada orang kaya ditanya, kemudian sang mursyid mengatakan, "Saya adalah pedagang orang kaya." Maka ketika sang mursyid mengatakan tinggalkan harta Anda, jangan juga langsung tinggalkan serta merta apa yang dimakan oleh istri Anda. Yang dimaksud tinggalkan harta Anda ini hati, ya, hati, tinggalkan itu harta. Cukup hati ini, sebagaimana pelajaran kita kemarin, zuhud, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan mau belajar ilmu ini, maka saya bisa mengatakan, Pak pejabat, tinggalkan jabatan Anda. Bukan berarti mengundurkan diri. Tetapi tetaplah menjadi pejabat itu, menjadi orang kaya itu, tapi jangan sampai jabatan, harta dan dunia itu sedikit pun melekat di dalam diri kita. Ya, berarti kalau begini dimengerti nih. Alhamdulillah. Maka itulah pentingnya ilmu hikmah ini disyarah atau dipelajari atau dijelaskan. Kalau tidak bisa kita salah kaprah. Contoh dalam kitabnya Gurutta Ambodalle, juga di kitab tafsir tasawuf yang bernama Gharaibul Quran. Di situ ada penggalan di halaman-halaman pertama. Gurutta Ambodalle dalam kitab Al-Qaulus Shadiq dengan Imam
An-Naisaburi dalam kitab tafsir tasawufnya mengatakan, sama-sama ini mengatakan, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum Anda mati. Saya rasa bapak-bapak di sini mungkin sebahagian pernah mendengar kata hikmah ini, kata ini. Mati sebelum Anda mati. Kenapa bisa mati sebelum mati? Mati sebelum, kalau mati masa kembali lagi? Itu tidak pakai ilmu. Kalau langsung bunuh diri, lebih-lebih itu namanya mohon maaf sokta-sokta, ya kan? Ternyata yang dimaksud mati, namanya mati adalah apa? Meninggalkan. Maka dalam 4 tingkatan tasawuf, mulai dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, dalam aspek syariat yang dikatakan kita meninggalkan satu, meninggalkan dunia dan langit. Jadi kita beribadah kepada Allah, nanti dikatakan khusyuk beribadahnya kalau meninggalkan langit dan bumi. Bagaimana kita menyembah Allah kalau masih ada lino dunia yang kita pikirkan? Begitu. Berarti meninggalkan. Namanya meninggalkan, ya itu nih mati. Meninggalkan ini. Tapi selama masih ada terbenam, masih selalu kita pikir, berarti kita belum meninggal, belum mati. Itu aspek syariat. Kalau aspek tarikat dikatakan adalah tinggalkan pahala dan surga. Ketika kita beribadah, nanti Anda dikatakan benar beribadah kalau tinggalkan surga dan tinggalkan neraka. Artinya ketika beribadah, jangan semata-mata mau surga atau semata-mata mau atau takut neraka. Begitu kan? Itu aspek tarekat. Kalau aspek hakikat, meninggalkan itu apa? Kita tinggalkan ini apa? Meninggalkan badan dan nyawa kita. Hanya semata-mata kepada Allah. Tidak lagi ketika kita sholat, ya kan? Ketika kita sholat melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita. Tidak lagi bagaimana memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Ketika kita sholat, tidak merasakan bahwa kita misalkan pakai songkok. Kalau kita sholat masih merasa, pakai songkok atau tidak ini, berarti masih kita pikir, belum meninggalkan dunia. Kalau begitu, ya kan? Saya sholat ini pakai sejadah yang warna apa? Iya ini, ku bawa dari rumah, ya kan? Kalau masih dipikir itu berarti masih mengingat diri sendiri. Dari aspek hakikat, namanya orang meninggal kalau dia sudah meninggalkan badan dan nyawanya. Ada satu lagi aspek makrifat, tetapi mohon maaf di kesempatan yang lain nanti kita akan bahas. Kenapa? Ini agak lebih berat penjelasannya, dan mungkin kalau saya jelaskan hari ini di antara bapak-bapak dan ibu mungkin mengatakan sesuatu hal terhadap kata-kata ini. Istilahnya belum pergi sampai, ya. Nanti insya Allah akan indah pada waktunya. Nah, begitu jamaah, ya. Termasuk saya singgung kemarin ini, pahala, surga, neraka dan dosa. Termasuk alhamdulillah dalam beberapa hari ini, sudah mungkin mulai besok atau lusa, besok malam atau lusa itu sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ya, tentu pengurus masjid ini sebagaimana tahun-tahun lalu insyaallah pasti membuka lagi open untuk membantu jamaah untuk berkurban, ya, berkurban. Iya, Ci, ya, berkurban kan? Iya, insyaallah. Ada yang bertanya, yang mana tinggi dosa, yang mana tinggi pahalanya itu, Ustaz? Saya menyumbang sapi dan berbagi 7 atau menyumbang kambing sendiri. Ya, kalau ilmu fikih, ilmu syariat dijelaskan. Kalau ilmu hakikat ada juga penjelasannya. Contoh, kita dulu ilmu syariatnya supaya seimbang. Ilmu syariat, contoh kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ya, takribul itu dikatakan yang paling utama kalau ada orang menyumbang berkurban 1 onta 1 orang. Itu paling utama, ya. Yang kedua, 1 orang
satu sapi. Nah, ini orang kaya ini, ya, seperti biasa artis-artis apa, bahkan sapi-sapinya yang besar-besar, ya sesuai kemampuan. Itu dari aspek pahala. Kemudian apalagi seperti sapi, kerbau. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan yang ketiga ini domba atau kambing, karena ulama beda pendapat. Yang mana lebih afdal, domba atau kambing? Ada yang mengatakan domba, karena sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, ya, itu kan kibas, berarti domba, bukan kambing. Tapi ada yang mengatakan domba dengan kambing sama. Tapi ada juga membedakan lebih banyak pahalanya domba, karena seperti kisahnya Nabi Ibrahim, atau bulunya lebih banyak domba daripada kambing. Ada juga menyamakan. Itu poin ketiga. Poin yang keempat adalah kita bagi 7 dari satu onta. Poin yang kelima, bagi 7 satu nama untuk ber7 orang untuk satu sapi. Berarti kalau begitu yang mana lebih utama? Tapi sebenarnya hitung-hitungannya bukan hanya utamanya. Yang pertama tadi melihat bulunya, atau juga bisa melihat mahalnya. Kenapa unta lebih mahal? Kenapa unta lebih banyak pahalanya? Lebih mahal kan? Saya juga kemarin sudah hitung-hitung, luruskan saya. Kalau ada orang satu kambing itu paling rendah kapan sekarang 3 atau sampai 4. Ya, itu pun masih kecil-kecil. Kalau musim kurban, ya. Kalau kita satu nama sapi berapa? Mungkin 2 saja ya, 2. Bayangkan 2, dia ditujui ini sapi. Kemudian kambing, satu kambing 3 atau sampai 4, itu pun kambing yang kecil-kecil yang memenuhi syarat ya. Belum lagi kambing yang besar. Tentu yang lebih utama kambing. Kenapa? Lebih begini, ya, lebih mahal. Oke. Itu kalau syariatnya. Tapi kita harus juga sesuaikan dengan kemampuan kita jamaah. Yang mana lebih sesuai dengan kemampuan kita, yang mana kita mampu, maka itu kita pilih. Satu. Yang kedua, kalau aspek hakikat, bukan lagi kita melihat yang mana kita korbankan. Aspek hakikat adalah unta saya korbankan, sapi atau kambing ber7 atau sendiri sapi saya korbankan. Aspek hakikat bukan lagi melihat pahala atau dosa, surga atau neraka, tapi melihat hati. Melihat hati. Yang mana hati ini ikhlas. Yang mana hati ini ikhlas. Artinya silahkan bapak-bapak menyumbang satu kambing satu orang, atau satu sapi ditujui. Ya, kalau mampu satu sapi satu orang, itu paling bagus kalau mampu ya. Tapi kalau tidak, satu sapi tujui. Oke? Kemudian kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan lagi ada perdebatan. Saya pilih-pilih dulu masjid bagus salam. Kalau satu sapi dari 7 orang ini 2,3 misalkan. Masjid ini lebih rendah tahu 2,1. Masjid ini 1,1. Begitu. Dia pikirannya begitu. Ya ahli ekonomi lah begitu. Ya ahli ekonomi. Ya. Hati-hati kalau terlalu tinggi kali-kalinya. Hati-hati. Jangan sampai mengurangi keikhlasan kita. Jangan sampai mengurangi keikhlasan kita. Dan tentu kenapa ada pengurus masjid misalkan 2,3 kan beda bobot kambingnya, bobot sapinya beda, ya kan? Tentu beda bobot kilogramnya. Berarti kalau beda bobot kilogramnya, istilahnya barakahnya, pahalanya itu kan beda. Makanya aspek syariatnya yang mana lebih mahal itu bagus. Tapi sesuaikan juga kemampuannya rata-rata dia. Tentu pengurus masjid, Pak Haji dan semua ini sudah berpengalaman. Tinggal saya tambahi bahwa intinya adalah bukan nominal. Intinya adalah keikhlasan kita lillahi ta'ala. Ya, keikhlasan kita lillahi ta'ala. Bagaimana kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang hidup jamaah. Kalau di keluarga saya juga bahkan sudah mentradisikan ini,
Jangankan kita menyumbang atau bukan menyumbang, berkurban setiap tahun bagi keluarga-keluarga yang hidup, kita mentradisikan setiap tahunnya juga ada saja satu nama atau beberapa nama, kita juga hadiahkan kurban itu untuk almarhum, almarhumah, apakah orang tua, kakek atau siapapun di antara keluarga kita. Walaupun saya harus akui ada golongan yang mengatakan tidak sah, tak usah itu kasih kurban yang meninggal, tak usah. Tapi apa dalil kami? Ya, itu beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ibu orang tua saya memanggil, bagaimana ini nak, kita kani atau tidak? Karena ada saya dengarkan pendapat. Terima kasih, mak, kita ikuti atau mau dengar pendapat saya sampaikan. Ini ada hadisnya. Dan ini hadisnya ada beberapa, mulai dari ada di Bukhari, di kitab-kitab Sunan dan seterusnya. Suatu ketika Nabi berkurban 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Ketika ia berkurban 1 ekornya, dia mengatakan, saya niatkan berkurban ini Nabi Muhammad, niatnya ini Nabi Muhammad dan seluruh keluarga zuriat Nabi Muhammad. Jadi dan seluruh zuriat saya. Pertanyaannya, semua keturunan Nabi Muhammad ketika itu apakah masih hidup atau ada yang meninggal? Tentu sudah ada yang meninggal. Contoh bapaknya Nabi Muhammad atau yang namanya Abu Talib, apalagi Abbas, Hamzah, ya kan, bapak pamannya Nabi yang dibunuh di medan perang, dan beberapa sahabat atau sepupu om dari Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah. Kemudian dia katakan, saya niatkan ini coba bayangkan, 1 kambing saja Nabi Muhammad niatkan untuk saya dan semua zuriat saya. Berarti Nabi Muhammad bagaimana? Ya kan? Kemudian kambing yang kedua, saya niatkan menyembelih kambing Muhammad dan semua umatnya. Semua umatnya. Bahkan kita sekarang kalau ada seumur hidup, karena kita terbatas ini tidak pernah berkurban, jangan khawatir jamaah. Nabi Muhammad dengan rahmatnya, dengan cintanya kepada umatnya, sudah meniatkan semua umatnya ketika dipotong ini, sudah diniatkan. Makanya tahun-tahun 90-an itu dipangket ketika pada masa Bupati Haji Arsyad namanya mengumpulkan beberapa ulama. Saya ini punya beberapa ekor sapi, tapi saya mau kurbankan ini sapi untuk semua warga Pangkep dan sekitarnya, Pangkep dan kepulauan. Tapi cuma beberapa ini dihitung jari saja, apakah boleh atau tidak? Dikumpulkan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh tidak ada hadisnya. Yang mengatakan tidak boleh jika tidak ada hadisnya secara detail. Suatu ketika adik kandung dari kakek saya, karena sekitar 15 tahun di Mekah itu hari, kemudian dipanggil, semua ulama sudah dipanggil ini, sudah, tapi satu mani, tapi ini imam kampung ini, tapi dulu dia pernah di Mekah belajar, dipanggillah adik dari kakek saya. Bagaimana? Apakah ada dalilnya ini Aji? Jawabannya ada. Kalau begitu, kalau anda hanya katakan ada atau tidak ada, sama saja dengan ustaz-ustaz semua ini yang ada, yang saya panggil kemarin-kemarin. Apa dalilnya? Disebutkanlah dalilnya yang baru-baru saya sampaikan tadi. Nabi Muhammad ketika menyembelih, meniatkan untuk dirinya dan untuk zuriatnya, dirinya yang kedua untuk apa? Semua umatnya. Semua umatnya berarti satu dunia ini. Berapa abad? Apalagi kita Pak Bupati, cuma 1 Pangkep, sedikit sekali, ya kan? Nabi Muhammad lagi semua zuriatnya, semua umatnya, apalagi cuma 1 Pangkep. Dan kebetulan alhamdulillah saya orang Pangkep, berarti dapat juga itu, alhamdulillah. Pak Haji juga orang Pangkep, dapat. Sudah ini mungkin satu-satunya bupati yang meniatkan sapi atau sembelihannya untuk semua warganya. Alhamdulillah. Saya tidak tahu kalau Makassar atau Maros atau Bone, boleh dicoba itu kalau mau, ya. Itu artinya apa? Ya.
Berbicara tentang hakikat bukan hanya semata-mata bicara tentang pahala atau surga atau neraka, tetapi bagaimana kita beribadah lillahi ta'ala, ya. Jadi tidak lagi melihat pahalanya, tapi sesuaikan juga kemampuan tak. Tanya ke juga bapaknya, mamanya, bagaimana rekeningnya sekarang, bagaimana anu sekarang, ya kan? Bagaimana kemampuan tak. Pertimbangkan juga anak tak. Ada anak tak yang mau menikah kah, atau ada cucu tak mau lahiran, ada yang mau beli rumah dan seterusnya. Kita timbang, dan kita juga berdoa, ya Allah, ya kan? Siapa tahu ada lebihnya. Saya berencana untuk berkurban lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, begitulah kita belajar ilmu hakikat atau ilmu spiritual. Jadi kita tidak dilarang bertanya ilmu tasawuf ini, tidak dilarang. Jangan juga langsung telan-telan kemudian kita belum paham. Ini dua sikap yang perlu kita luruskan. Jangan juga sok pintar atau langsung ini yang namassu ini. Nah, satu. Jangan juga mengatakan ini salah, ini benar dan seterusnya. Harus kita perjelas dulu. Tadi diberikan beberapa contoh. Nah, begitulah jamaah rahimakumullah, kita lanjut berbicara tentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa ada secara umum dua dosa yang Allah berikan kepada umatnya. Ada namanya dosa besar dan tentunya ada dosa kecil. Maka Ibnu Athaillah menambahkan, la kabirata, tidak ada istilah dosa besar kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Kemudian wala saghirah, dan tidak ada istilah dosa kecil kalau dosa itu tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi coba dua. Ini dua kata hikmah harus kita jelaskan. Saya ulang, tidak ada istilah dosa besar kalau Allah maafkan. Tapi tidak ada istilah dosa kecil kalau Allah tidak maafkan. Nah, kita masuk di sini. Apa artinya? Masalah dosa besar atau dosa kecil bukan dilihat banyaknya atau besarnya dosa. Coba angkat tangan di sini yang tidak pernah berbuat dosa, ya kan? Pasti kita semua pernah berbuat dosa, ya. Berbuat dosa kecil, dosa besar, kita semua mungkin pernah melakukan dosa kecil, dosa besar mungkin juga. Tetapi di sini dikatakan bukan masalah dosanya. Masalahnya adalah kalau Allah ampuni dan orang tersebut mau mohon ampun kepadaku, bertaubat, maka akan bersih. Biar cuma dosa kecil, kalau dosa kecil, tapi kalau tidak pernah minta ampun kepada Allah atau minta ampun tetapi ditolak oleh Allah, bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau kita baca sejarah-sejarah waliullah jamaah, banyak itu penderita ulama atau wali, ya, banyak. Itu mantan preman, banyak. Maka ini juga nasihat bagi saya dan kita semua, ya, yaitu orang-orang yang tanda kutip, kita semua ini tanda kutip yang sudah berada di dunia kebaikan. Ya, makanya di pertemuan sebelumnya jangan pernah kasihan kalau ada orang ahli maksiat, kita tunjuki, kita sumpah serapa, kita katakan kafir, kita doakan apa, jangan sampai kasihan. Harus kita doa baik kepada dia. Kenapa? Sejarah membuktikan lebih daripada setengahnya waliullah itu mantan ahli maksiat. Lebih dari setengahnya itu mantan ahli maksiat. Sehingga karena dia bertobat kepada Allah, maka dia menjadi seorang ulama atau waliullah atau penderita. Beda halnya dengan ahli ibadah. Ini kita bisa dikena semua ini jamaah, saya dan kita semua, ya. Ahli ibadah penyakitnya cuma satu, yaitu jangan sampai membanggakan ibadahnya.
sehingga mengatakan saya lebih baik daripada tetanggaku yang tidak pergi sholat. Ya, kita tidak tahu, siapa tahu dia sholat di kodon di rumah misalkan, atau sebenarnya mau di barajama, tetapi ada halangannya, kita tidak tahu. Atau memang tidak mau mentongi sembahyang, tapi kita tidak tahu 5 tahun akan datang, 1 bulan akan datang, bertaubat, ternyata ibadahnya atau sholatnya lebih diterima oleh Allah daripada kita. Kenapa? Terkadang kalau ahli maksiat, kalau sholat gampang menangis. Ya, kalau orang ahli maksiat, kalau sholat berzikir beribadah kepada Allah, gampang menangis. Dibanding dia katakan, tidak ada dosa aku saya, maka salat taubat, tidak ada dosa aku. Kalau kita bilang begitu, makanya kenapa ada orang mengatakan, buat apa kita salat taubat? Ada orang disuruh sebelum menikah salat taubat saya alumni pesantren ya. Saya aku jaga terus di salatku, apakah salat taubat? Tidak pernah sentuh botol-botol miras, ya kan? Tidak pernah main cewek juga. Ada anak pesantren begitu, ditanya, kenapa harus sholat taubat Ustaz? Saya tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan berjamaah terus. Saya mondok berapa tahun di pesantren, menghafal Al-Quran juga, belajar juga begini. Kenapa kita disuruh taubat? Misalkan begitu. Kalau ada penyakit-penyakit begini, ini namanya takabur atau sombong. Ya, orang sholat saja bisa bermaksiat, betul atau salah? Kita tidak bisa Ustaz. Orang sholat dianggap itu maksiat kalau sholatnya tidak ikhlas. Ya kan? Itu kebaikan bapak-bapak ibu-ibu itu sangat susah sekali. Makanya kenapa pahalanya kebaikan 10 kali lipat. Ya kan? Siapa yang datang kepada Allah hasanah dengan 1 kebaikan, maka Allah akan pahala 10. Itu kan? Kita tahu semua dalilnya. Kenapa orang melakukan kebaikan pahalanya 10? Kenapa orang berbuat maksiat 1 tetap 1? Jawabannya adalah, kalau orang pilih-pilih pahala, berarti dia termasuk orang-orang yang ekonomi. Kalau begitu begini kali-kalinya. Itu syariat itu. Kalau masih mengkali-kali pahala. Tapi kalau aspek syariatnya kita tingkatkan menjadi aspek batin penjelasannya, karena kebaikan yang diterima oleh Allah itu berat dilakukan. Syaratnya banyak. Yang pertama, sesuai dengan tuntunan Nabi. Saya mau sholat duhur sebentar ini, tidak boleh kan? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Berarti ada syaratnya. Harus ada syarat rukun, ada ilmu fikihnya. 1. Yang kedua, harus niatnya bagus. Jadi orang ketika beribadah bukan hanya caranya sholatnya bagus, niatnya juga harus bagus. Termasuk kalau kita mau berkurban nanti, saya mau berkurban ini supaya saya kan haji, saya kan orang kaya, masa saya tidak berkurban? Dicerita gitu, disoroti gitu, dibilangi gitu, masa haji tidak sholat, masa haji tidak berkurban, itu mobilnya berapa, iya kan, berapa rumahnya. Berarti kita hanya takut dibilangi sama manusia. Bagaimana kalau orang berkurban begini? Jawabannya adalah tetap berkurban, tapi perbaiki niatnya. Jangan mengatakan kalau begini tidak mau yang berkurban, didapat lagi pasal. Itu semakin tinggi lagi godaan setan. Kalau mengatakan, Ustaz bilang berkurban kita tidak ikhlas, mungkin tidak diterima atau bagaimana. Kalau begitu tak usah berkurban, alihkan saja itu berapa juta untuk begini. Kalau begitu lebih parah lagi. Ya. Kenapa? Kemarin kita sudah belajar yang mana utama, zikir tetapi tidak khusyuk daripada tidak berzikir. Tentu kita kemarin sudah belajar, walaupun kita tidak khusyuk, berzikirlah terus. Yang penting sudah makin berzikir. Adapun khusyuk atau tidak, diterima atau ditolak, yang penting kita lakukan zikir. Ya, sama dengan sholat. Yang penting sholat daripada tidak sholat dosa. Kalau begitu, kalau kita mampu jamaah, mampu. Kalau Abu Hanifah mengatakan
kurban ini sebentar hukumnya wajib kalau Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i turun sedikit, hukumnya sunnah. Ya, kalau kita mampu. Oke? Nah, daripada Ustaz, kalau begitu tidak inas jamaah benar. Kalau begitu yang benar adalah berkurbanlah. Apalagi kita mampu, diberikan oleh Allah karunia, berkurbanlah, beribadahlah, berzikirlah, sholatlah, sambil belajar ilmu hakikatnya, sambil belajar memperbaiki niat kita, ya, sambil belajar yang namanya ilmu ikhlas, yang ilmu tertinggi, ilmu tersulit, sambil belajar, ya. Siapa tahu dengan rajin sholat walaupun tidak khusyuk, rajin berzikir walaupun tidak khusyuk, rajin berkurban walaupun tidak ikhlas, tapi lama-lama Allah berikan barakah, Allah berikan berkah. Dia tahu walaupun dia berapa tahun ini tidak ikhlas, walaupun ini, tapi saya karena cinta kepada dia, saya simpati sama dia. Kalau begitu tahun ini saya berikan hidayah, mulai saya ajarkan ilmu ikhlas di dalam hatinya. Alhamdulillah. Itu namanya kita berusaha sebaik mungkin sambil kita belajar ilmu-ilmunya apa dan seterusnya. Makanya jamaah, ilmu ini kita pelajari sedikit demi sedikit, biar sedikit yang penting diamalkan. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang jarang dibahas dan ini juga jarang diakui oleh orang-orang. Padahal kalau kita bertanya jamaah, coba sebutkan saya, ilmu agama itu banyak, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tafsir, apalagi ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam, ilmu hukum Islam, ilmu hadis, ya. Di mana dari semua cabang agama itu yang mempelajari ilmu ikhlas? Jawabannya tidak ada. Ya, paling-paling hanya menyinggung salat itu harus ikhlas, ayat tentang ikhlas ini, hadis tentang ikhlas itu ini. Tetapi metode dan pendekatan satu-satunya yang kita bisa tahu ilmu yang mempelajari tentang ikhlas itu cuma ilmu spiritual. Kenapa? Ilmu spiritual itu bicara tentang nyawa dan hati. Kalau ilmu yang lain berbicara tentang yang nampak-nampak, bagaimana gerakan sholat, begini kah, begini, bagaimana orang bersedekah, begini. Ilmu fikih, ilmu zahir, silakan. Tapi ilmu ini berbicara tentang ilmu nyawa, ilmu batin, ilmu roh, ilmu qalbu, ya. Cuma ilmu spiritual yang membicara tentang itu. Ilmu tafsir cuma berbicara tentang ayatnya. Ilmu hadis bicara tentang apa sabda Nabi. Nah, tinggal kalau dihubungkan, tafsir spiritual, hadis spiritual, itu baru mengarah kepada spiritual. Tetapi kalau tidak, umum jamaah. Makanya saya minta jamaah untuk kita sama-sama mempelajari ini, ya, mempelajari ini. Tidak ada di antara kita yang lebih pintar daripada satu yang lain. Ya, kafir itu yang berceramah termasuk saya, kalau menganggap yang berceramah lebih pintar daripada yang diceramai. Zindik itu kalau yang berceramah sekarang lebih menganggap lebih suci daripada orang yang diceramai. Itu tidak peduli apakah dia syekh, habib, profesor, doktor, haji, ustaz, Andre Gurutta, ya kan? Tetapi ketika menganggap orang lain lebih bodoh, lebih kotor, atau kita menganggap diri kita lebih suci, lebih pintar, maka kena kita pasal. Makanya banyak ulama-ulama kita ini ya napacokoi atau nahilangkan atau dirahasiakan ilmu begini. Bukan berarti ilmu ini tidak boleh dibahas, tetapi ilmu ini harus dijelaskan dengan baik dan bijaksana supaya orang tidak salah paham. Sebelum kita lanjut, kata hikmah ini sini ada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, qara'tu lailan qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Ada mungkin jamaah yang ingin bertanya. Nah, ini kesempatan ini bertanya. Kalau ada saya salah jelaskan, belum dipaham, bertanya memang ki. Yang juga langsung terima, siapa tahu karena tidak bertanya ki, ya kan, salah paham ki, ya kan. Jangan juga langsung dibantah, salah itu, omong kosong itu. Siapa tahu karena kesombongan kita juga tidak paham. Paling bagus itu kalau kita bertanya.
Kalau kita bertanya, oh yang saya pahami ini begini, kira-kira sudah benar atau tidak? Begini sudah benar atau tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada mungkin andalan saya, Pak Munir, Ustaz Munir ada? Ada siapa? Oh, kasih dulu yang lain. Oke. Sudah paham berarti Pak Munir ini. Aman. Insyaallah bisa makin mungkin Pak Ustaz, Pak Doktor, Pak Haji ini menyampaikan sesuatu, ada tanggapan dan seterusnya. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, lebih lanjut Pak Ustaz Munir menyampaikan kepada kita. Dari sini saya panggil Ustaz semua ini, Ustaz semua. Ya, Ustaz Munir mengatakan bahwa apa penjelasan lebih lanjutnya itu mati sebelum mati. Ya, mati sebelum mati ya berarti hidup dulu baru mati. Boleh. Ya, tadi juga disampaikan namanya mati berarti dianggap meninggal. Ya, meninggal. Tadi disampaikan tahapan-tahapan mati atau meninggal. Kalau syariat itu ya kita tinggalkan bagaimana dunia ini ya. Harta ini tetap kita lakukan, kita miliki harta, tetapi jangan sampai hati ini berada dan berakar di hati kita. Kemudian kita juga jelaskan bagaimana meninggalkan semata-mata bukan hanya surga atau mau pahala dan seterusnya. Sekarang saya tingkatkan lagi bintangnya. Yang dimaksud mati sebelum mati, ya. Salah satu maknanya tadi itu makna dasarnya dulu ini ya. Jadi kita tinggalkan surga neraka dulu, jangan surga neraka, jangan pahala terus jadi ingat, harus ikhlas saja lillahi taala. Jadi kita tinggalkan, namanya orang meninggal berarti tinggalkan semua itu. Cuma Allah yang tersisa. Satu, itu makna dasar. Itu istilahnya kalau anak S1-nya kita ajar. Sekarang saya tingkatkan anak S2-nya lagi nih. Kalau anak S2-nya ditanya, anak pasca sarjananya lagi diangkat, ya, ditanya, yang dimaksud mati sebelum mati, ingat, orang yang meninggal itu apa yang tidak ada di diri orang yang meninggal, yang ada di diri kita yang hidup. Coba kita lihat, kita sudah pasti pernah lihat jenazah, atau mandi jenazah, atau sholat jenazah, atau bahkan sampai pasoso, sampai kasih kubur orang, pernah kita lihat semua. Ya, jenazah atau mayat ada matanya, ada, tidak bisa dilihat. Ada telinganya, masih ada. Ya, beda kalau misalkan orang kecelakaan, nauzubillah hilang apanya. Oke, ini yang normal saja ini. Oke, ada lidahnya, ada, tetapi tidak bisa bicara. Tapi apa yang jelas-jelas masih kita lihat, ya, tetapi dia tidak ada. Biasa diperiksa apanya itu namanya? Apanya? Pak Munir, apanya? Nafasnya, ya. Makanya ada jasa dokter gitu ya. Ya kan? Kalau orang hidup masih ada nafasnya. Orang koma, orang pingsan masih ada nafasnya. Ya, masih ada nafasnya. Oke? Maka salah satu level kedua dari makna mati sebelum Anda mati adalah ada orang beribadah, ya, masih dalam keadaan hidup, sholat. Kemarin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu sempat saya singgung, bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah atau berzikir kepada Allah, latihan olah napas, latihan tahan napas. Sekarang kita tahan napas. Kalau begitu, apa bedanya kita orang mati? Ya, tahan napas, tarik lagi, hidup lagi. Ya, tahan napas lagi, tahan napas berarti kita apa lagi? Mati lagi. Ya kan? Begitu. Maka kita gunakan tarik napas, tahan napas ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, orang yang
belajar mengendalikan atau menahan napasnya sedikit demi sedikit, itu tidak kewalahan nanti kalau orang sakarat. Ada orang kalau iya kan? Iya, karena tidak terbiasa menahan napas. Belum lagi ada hadisnya Nabi. Pasti ditahu ini hadisnya Nabi. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Pernah kita dengar ya? Man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Gampang masuk surga, Ustaz. Cukup akhir perkataan kita apa? La ilaha illallah. Tunggu dulu. Coba kita sekarang tahan napas 1 menit, 3 menit. Ya. Apakah bisa di puncak akhir napas kita masih bisa ya kan? Masih hidup lagi, bisa mengucapkan dengan jelas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pasti susah, masih susah. Ya. Tapi orang yang sudah belajar napas, tahan, simpan napasnya, tarik napasnya dan seterusnya. Contoh yang paling erat itu adalah tadi Pak Ustaz di sini, Pak Haji juga biasa azan, ya kan? Biasa orang kalau azan bagaimana? Tahan napas itu pasti. Allahu Akbar, ya kan? Tahan napas, tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada begitu. Ya kan? Sama juga kemarin. Sekarang ini kan musim entekwi di Maros. Kalau orang malagu, ya, patilawah, penghafal Al-Quran, ketika perlombaan, ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab musyrikin. Tidak ada begitu. Pasti tahan napas di situ. Tahan napas ya kan? Itu artinya kita belajar demi sedikit. Kapan tariknya, kapan tahannya, kapan buannya dan seterusnya. Itu level kedua yang dimasuk mati sebelum mati. Level ketiga, level keempat nanti pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ini lagi lumayan ya. Bocor ke level kedua, kita berterima kasih karena Ustaz Mulia. Tapi kalau tidak bertanya ke tadi, sebenarnya tidak mau bocorkan level kedua, apalagi level ketiga dan keempat. Mungkin demikian dari kami. Masuk waktu aja. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah bagi kita semua.